Monster-monster yang lebih lemah di sekitar telah bubar sepenuhnya, yang menyisakan hanya burung-burung berwarna-warni, beruang raksasa berambut putih, tikus raksasa berambut ungu, dan laba-laba abu-abu. Fang Lin berdiri di tengah, menatap Raja-Raja Ibel ini dengan dingin, merasa sedikit terkejut. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, seharusnya tidak ada saingan di alam linggu. Adapun Raja Ibel 5 transformasi, seharusnya hanya sedikit yang bisa menandingi Fang Lin. Raja Ibel di depannya bukanlah tandingan Fang Lin dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi keempat Raja Ibel ini bekerja sama satu sama lain. Meskipun pemahamannya tidak terlalu diam-diam, dengan kerjasama seperti itu, keempat Raja Ibel tidak begitu mudah dikalahkan. Fang Lin berpikir bahwa dia tidak memiliki cukup energi untuk berhadapan dengan Raja-Raja Ibel ini, dan bahkan jika dia mengalahkan mereka, itu tidak akan masuk akal. Tepat ketika keempat Raja Ibel hendak melancarkan serangan lain pada Fang Lin langsung mengeluarkan guk-guk Golden Retriever itu dari tas binatang buas dan memegang anak guk-guk itu di depannya. Guk-guk Golden Retriever itu masih tertidur ketika Fang Lin tiba-tiba menariknya keluar. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, dia menguap. Ketika melihat anak guk-guk emas ini, keempat Raja Ibel awalnya merasa jijik. Meskipun mereka adalah binatang Ibel, mereka telah mencapai tingkat Raja Ibel, dan kecerdasan mereka tidak lebih buruk daripada manusia. Di mata keempat Raja Ibel, guk-guk Golden Retriever ini hanyalah anak guk-guk biasa. Apa yang ingin dilakukan manusia dengan mengambil anak guk-guk biasa seperti itu? Tetapi kemudian anak guk-guk emas itu menggonggong 2 kali, dan keempat Raja Ibel itu tiba-tiba terkejut seluruhnya. Bahkan burung berwarna-warni yang paling ajaib pun menunjukkan ketakutan di matanya. Dan monster-monster yang tersebar itu berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Setelah mendengar gonggongan anak guk-guk berbulu emas, mereka semua terjatuh ke tanah, gemetar seperti saringan. Beberapa monster bahkan ketakutan sampai buang air besar dan kecil. Si guk-guk Golden Retriever menggonggong, tetapi bukan pada monster, melainkan pada Fang Lin. Tampaknya ia melampiaskan ketidakpuasannya terhadap Fang Lin dan mengeluh tentang mengapa Fang Lin membangunkannya dari tidurnya. Fang Lin tersenyum, menggendong guk-guk Golden Retriever itu di tangannya, menepuk-nepuk kepalanya, dan berkata, "Jangan tidur terus-menerus. Tidur terus-menerus tidak ada gunanya." Si guk-guk Golden Retriever menggonggong 2 kali lagi, tetapi ia sudah tenang. Ia menjulurkan lidahnya yang basah dan menjilati wajah Fang Lin 2 kali. Fang Lin menyeka air liur di wajahnya dan menatap Raja Ibel lagi. Sama seperti sebelumnya, begitu anak guk-guk emas muncul, para Raja Ibel langsung ketakutan dan tidak berani mendekati Fang Lin sama sekali. Terlebih lagi, ketika mereka melihat anak guk-guk emas di tangan Fang Lin, mata mereka dipenuhi rasa takut dan teror. Fang Lin selalu bertanya-tanya makhluk macam apa anak guk-guk berbulu emas ini dan mengapa monster begitu takut padanya. Meski ada keraguan, guk-guk Golden Retriever ini cukup berguna. Jika Anda bertemu monster, bawa saja Golden Retriever itu keluar dan tidak akan ada masalah. Keempat Raja Ibel ketakutan oleh anak guk-guk emas dan tidak berani menyerang Fang Lin lagi, tetapi mereka juga tidak mundur, seolah-olah mereka masih memiliki beberapa ide tentang Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin meminta Golden Retriever itu menggonggong 2 kali, dan keempat Raja Ibel itu akhirnya pingsan, melarikan diri ke segala arah, dan segera menghilang tanpa jejak. Fang Lin mengamati sekelilingnya dengan Tianmu-nya, namun menemukan bahwa Tianmu-nya entah kenapa tertekan di sini. Dia hanya dapat melihat sejauh 100 mil, dan tidak dapat melihat lebih jauh lagi. Anda harus tahu bahwa mata Dewa Fang Lin luar biasa dan dapat melihat ribuan mil jauhnya, tetapi sekarang dia hanya dapat melihat 100 mil jauhnya. Bahkan mata rohaninya di masa lalu tidak begitu lemah. Fang Lin berpikir mungkin ada beberapa rahasia di tempat ini. Tidak hanya ada monster, tetapi juga ada kekuatan tak dapat dijelaskan yang menekan Tianmu. Dia juga tidak tahu apakah ada orang lain di sini. Untungnya, Fang Lin sudah memiliki mata ketiga. Jika itu adalah mata spiritual, dia tidak akan mampu melihat bahkan dalam jarak 100 mil, dan paling jauh hanya bisa melihat 20 atau 30 mil. Fang Lin tidak membiarkan guk-guk Golden Retriever itu kembali ke kantong hewan untuk tidur. Dia membiarkannya tergeletak di bahunya dan mengawasinya. Begitu monster keluar, dia akan membiarkan guk-guk Golden Retriever itu menggonggong 2 kali, yang akan lebih berguna daripada apapun juga. Fang Lin telah berjalan di hutan lebat. Dia ingin melihat seperti apa tempat ini. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan orang lain yang telah memasuki hutan berkabut dan menggali lebih banyak informasi dari mereka. Ada begitu banyak monster di hutan lebat ini sehingga Fang Lin dapat menjumpai monster hampir dimanapun ia pergi. Dia telah menghadapi lebih dari selusin Raja Monster sendirian. Ini sedikit mengejutkan Fang Lin. Raja Ibel tidak ada di mana-mana. Bahkan di Gunung Binatang Kerajaan Xuan, hanya ada selusin Raja Ibel secara total. Di hutan lebat ini,
Fang Lin bahkan tidak tahu seberapa besar tempat ini, tetapi dia telah bertemu lebih dari selusin Raja Ibel. Jika dia terus berjalan, kemungkinan besar dia akan bertemu lebih banyak Raja Ibel. Jika begitu banyak monster dilepaskan ke dunia luar, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Namun, karena beberapa alasan, mereka ada di hutan berkabut ini. Fang Lin berjalan cukup lama dan tidak menemukan jejak orang lain, tetapi ia menemukan sisa-sisa banyak pendahulu. Di tempat para monster berkumpul, Fang Lin menggunakan guk-guk Golden Retriever untuk membubarkan para monster, dan kemudian dia melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Hanya tulang belulang saja yang tersisa. Tampaknya mereka telah mati lebih dari 100 tahun, dan beberapa tulangnya sudah mulai lapuk. Fang Lin memeriksa tulang-tulang ini. Mereka pastilah orang-orang dari negeri Qian yang memasuki hutan berkabut, berakhir di tempat ini, dan dibasmi oleh monster di sini. Pada akhirnya, hanya tulang-tulang ini yang tersisa. Fang Lin menatap tulang-tulang itu, mengernyit sedikit, lalu berpikir keras. Hutan berkabut ini sedikit mengejutkan Fang Lin. Awalnya ia mengira itu hanyalah hutan yang relatif luas, tetapi kini ternyata bukan sekadar hutan. Awalnya, ia memasuki padang gurun yang tak berujung, dan padang gurun itu akan berubah setiap 10 hari. Sekarang Fang Lin meninggalkan tempat itu dan datang ke sini lagi. Meskipun ada monster di tempat ini, dari sudut pandang manapun tempat ini terlihat seperti kandang. Monster-monster ini terperangkap di sini, dibiarkan berkembang biak dan tumbuh sendiri, dan digunakan untuk memburu prajurit manusia yang memasuki tempat ini. Apakah ini juga lingkaran sihir? Kata Fang Lin. Sama seperti tempat sebelumnya, ini memang lingkaran sihir. Kita perlu menemukan pusat lingkaran itu sebelum kita bisa pergi, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk dan memiliki tebakan kasar dalam benaknya, tetapi dia tidak begitu yakin. Lagi pula, dia baru saja tiba di sini belum lama ini dan banyak hal yang belum jelas baginya. 5 hari kemudian, Fang Lin masih berkeliaran di hutan lebat, dan tidak menemukan petunjuk untuk pergi. Tetapi Fang Lin menemukan mayat, bukan sisa-sisa itu, melainkan mayat yang telah meninggal belum lama ini. Lagi pula, Fang Lin mengenal orang ini. Dia adalah Master Liga dan memiliki tingkat kultivasi Ling Yuan tingkat pertama. Fang Lin memeriksa luka-luka lelaki itu dan mendapati bahwa ia tidak mati di tangan monster, melainkan terbasmi oleh serangan telapak tangan, yang seluruh andalamnya hancur. Siapa yang membasminya? Seseorang dari aula pembantaian tersembunyi. Atau tuan-tuan lain yang memasuki tempat ini. Fang Lin sedikit mengernyit. 100 mil jauhnya dari Fang Lin, Zhou Meng dan 2 Master Liga dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di depan mereka, bayangan hitam melayang seperti hantu. Zhou Meng dan 2 orang ketua Liga dan semuanya terluka, terutama 2 orang tua dari Liga dan, yang lukanya sangat serius, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Meskipun Zhou Meng lebih baik, dia tidak jauh lebih baik. Menghadapi bayangan hitam aneh itu, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Namun, Zhou Meng tidak putus asa, karena dia masih memiliki beberapa kartu truf di tangannya yang belum terungkap, terutama yang paling kuat, yang diberikan kepadanya oleh Raja Siwei. Awalnya digunakan untuk menekan boneka ajaib di tangan Fang Lin setiap saat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan ini. Saat ini, menghadapi krisis seperti itu, Zhou Meng sudah mempertimbangkan apakah akan menggunakan kartu truf di tangannya. Hehe, bayangan hitam itu mengeluarkan seringai aneh, seolah-olah 2 potong kulit pohon kering saling bergesekan, yang sangat tidak mengenakan. Wajah Zhou Meng tampak muram. Dia tidak ragu lagi dan memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya untuk menyingkirkan musuh mengerikan di depannya. Engah. Namun sebelum Zhou Meng sempat bereaksi, kepala kedua lelaki tua dari Liga dan di belakangnya terjatuh. Baru setelah kepala itu terjatuh, kedua orang tua dari Liga dan menyadari bahwa mereka telah mati. Ketika Zhou Meng menoleh ke belakang, dia tiba-tiba ketakutan setengah mati dan menjadi pucat. Dia menempelkan tas 9 istana di pinggangnya. Titik. Ingin melawan. Suara menakutkan itu terdengar di telinga Zhou Meng, dan Zhou Meng tiba-tiba merasa bahwa tangan kanannya kehilangan rasa. Ketika menunduk, dia melihat tangan kanannya patah di siku, separuh lengannya terjatuh ke tanah, dan darah mengucur deras. Dan tas 9 istana milik Zhou Meng juga jatuh ke tangan bayangan hitam. Ketika Zhou Meng melihat ini, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Bahkan tas 9 istana diambil oleh pihak lain, dan dia juga mematahkan salah satu tangannya dan terluka parah. Kekuatannya tidak sebanding dengan bayangan hitam itu sejak awal, apalagi saat ini. Siapa kamu? Zhou Meng berkata dengan wajah pucat, menutupi lengannya yang patah. Karena kau akan mati, biar ku beritahu. Aku dari aula pembantaian tersembunyi. Bayangan hitam itu berkata ringan, dengan nada menghina dan mengejek. Ketika Zhou Meng mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia tampak menyedihkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zhou Meng,
akan mati di sini hari ini, dan di tangan seseorang dari balai pembantaian tersembunyi. Zhou Meng berkata pada dirinya sendiri, penuh dengan kebencian dan keengganan. Bayangan hitam itu hendak membasmi Zhou Meng, namun tiba-tiba berhenti. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia mengangkat Zhou Meng di tangannya. Jangan khawatir, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Kalau kau ingin membasminya, basmi saja dia. Jangan khawatirkan aku. Fang Lin terlihat berdiri di kejauhan, melambai ke arah bayangan hitam itu, seolah-olah dia hanya lewat. Ketika Zhou Meng melihat Fang Lin muncul di sini, awalnya dia tertegun, tetapi kemudian dia sangat gembira dan mengira dia telah diselamatkan. Bagaimanapun, Fang Lin memiliki sihir milik keluarga Long di tangannya, yang dapat menyelesaikan krisis di depannya. Tetapi ketika Zhou Meng mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Fang Lin, dia hampir mati karena marah. Apa yang sedang Anda bicarakan? Apakah Anda kesini hanya untuk melihat-lihat? Apakah ada orang seperti Anda? Kami semua adalah anggota Danlik. Apakah kau akan melihatku terbasmi dan hanya berdiri diam melihatku mati? Jangan sebutkan itu, Fang Lin benar-benar bersungguh-sungguh. Sebelumnya, Fang Lin berada 100 mil jauhnya dan tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Namun, mumi tua itu menyadarinya dan meminta Fang Lin untuk datang ke sini untuk memeriksanya. Pada pandangan ini, dia melihat bahwa Zhou Meng hendak dibasmi oleh bayangan hitam, tetapi Fang Lin tidak berniat membantunya dan sangat senang melihat lelaki tua Zhou Meng terbasmi. Kalau tidak ada alasan lain, pembasmian acak yang dilakukan Zhou Meng di negeri Qian membuat Fang Lin sangat muak dengan pria ini. Lagi pula, orang tua ini sebelumnya tidak pernah menuruti perintahnya, bahkan ingin mempermainkannya. Fang Lin sudah lama ingin mencari kesempatan untuk membasminya. Sekarang seseorang ingin menyingkirkan Zhou Meng, dia tentu tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, dia senang melihat pemandangan ini. Fang Lin, beraninya kau tidak menyelamatkanku. Raja pasti akan menghukummu dengan berat. Zhou Meng meraung dengan marah. Dia tidak memedulikan apapun lagi karena dia akan segera mati. Fang Lin melengkungkan bibirnya, apa hubungannya hidup dan matimu denganku? Zhou Meng tiba-tiba tercekik. Dia begitu marah hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Dia bahkan membenci Fang Lin dalam hatinya. Aku mengenalimu. Namamu ada di daftar orang yang harus dibasmi di Hidden Killing Hall milikku. Bayangan hitam itu menampakkan sepasang mata hijau dan berkata kepada Fang Lin. Fang Lin memandang pria aneh ini. Dia benar-benar tampak seperti bayangan hitam. Kecuali sepasang mata, seluruh bagian tubuhnya yang lain tidak jelas. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa Hidden Killing Hall menerima makhluk yang bukan manusia atau hantu? Kata Fang Lin. Mendengar hal itu, bayangan hitam itu tertawa dingin karena kau sudah datang ke pintuku, maka aku akan menyingkirkanmu dan kemudian melakukan tugasku. Fang Lin melengkungkan bibirnya, saya sarankan kamu untuk tidak menyerangku. Kalau tidak, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Bayangan hitam itu tertawa keras dan melemparkan Zhou Meng ke samping. Dia lalu dengan cepat datang ke belakang Fang Lin. Kilatan cahaya perak muncul, dan bilah pedang pendek di tangan pria berpakaian hitam itu langsung menuju tenggorokan Fang Lin, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pedang pendek itu datang terlalu cepat, dan Fang Lin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hendak dibasmi oleh orang ini. Wah! Namun kemudian sebuah tangan besar muncul, meraih bilah pendek bayangan hitam itu dan mengambilnya. Ini bukan tangan Fang Lin, tetapi tangan boneka ajaib Long Jiankong. Pada saat paling kritis, Fang Lin langsung membiarkan Long Jiankong mengambil tindakan. Long Jiankong meraih bilah pendek itu dan menghancurkannya dengan satu genggaman. Melihat hal itu, bayangan hitam itu seolah tahu betapa kuatnya boneka ajaib itu dan tidak berniat meneruskan serangannya. Dia berbalik dan lari. Bayangan hitam itu menyerang dengan sangat cepat dan melarikan diri dengan sangat cepat. Sebelum Fang Lin bisa melihat dengan jelas, bayangan hitam itu telah menghilang tanpa jejak. Boneka ajaib itu berdiri di belakang Fang Lin dan tidak mengejarnya. Tanpa perintah Fang Lin, boneka ajaib itu tidak akan melakukan apapun. Fang Lin diam-diam waspada dalam hatinya. Bayangan hitam tadi jelas merupakan seorang master di alam Ling Yuan, dan sosoknya aneh. Dia tidak tahu apakah dia manusia atau bukan. Wah, kalau kamu ketemu orang itu sendirian, kamu bisa kehilangan nyawamu. Kata mumi tua itu dengan nada sinis. Fang Lin tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan orang itu berada di atas kekuatannya sendiri. Kalau saja dia tidak memiliki boneka ajaib atau mumi tua, dia akan berada dalam bahaya besar karena kematian jika bertemu orang ini sendirian. Pada saat ini, Fang Lin menatap Zhou Meng, hanya untuk menemukan bahwa Zhou Meng juga telah menghilang, dan telah mengambil lengannya yang setengah patah. Orang tua ini berlari cukup cepat, kata Fang Lin. Pada saat ini, Zhou Meng, yang memegangi lengannya yang patah, telah melarikan diri agak jauh. Dia merasa sangat beruntung bisa selamat. Fang Lin, kamu benar-benar berani melihat seseorang mati tanpa menolongnya.
Kalau begitu, saat aku keluar, aku pasti akan menceritakan semuanya kepada Raja Surgawi Siwe dan membiarkan Raja Surgawi Siwe menghukummu. Zhou Meng berkata dalam hatinya, wajahnya penuh dengan ekspresi muram dan kesal. Siapa yang kau ingin Raja Siwe hukum? Tiba-tiba, suara Fang Lin terngiang di telinga Zhou Meng. Zhou Meng tiba-tiba terkejut, langsung berhenti, dan melihat sekelilingnya dengan mata yang sangat waspada. Panggilan, terdengar suara angin bertiup, dan Zhou Meng menoleh ke belakang. Sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, dia terperangkap di tangan boneka ajaib. Wajah Zhou Meng pucat. Dia baru saja lolos dari para pembasmi di Hidden Killing Hall, dan di saat berikutnya dia jatuh ke tangan ibel keluarga Long. Keberuntungannya sungguh buruk. Boneka ajaib itu memegang Zhou Meng di tangannya seolah-olah sedang memegang seekor ayam. Zhou Meng tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dan dia bahkan tidak mempunyai sedikit pun pikiran untuk melawan di dalam hatinya. Apakah kamu bercanda? Inilah ibel dari keluarga Long. Berapa banyak orang di seluruh 9 kerajaan yang bisa menandingi orang ini? Kalau aku yang sudah berada di tingkat kelima tenaga spiritual ini berani melawan ibel dari keluarga naga, itu ibarat seorang anak berumur 3 tahun melawan orang dewasa, dia pasti akan mendapat hantaman. Jika kapsul 9 istana tidak diambil, Zhou Meng mungkin masih memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang kapsul 9 istana miliknya telah direnggut oleh pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi. Dia telah kehilangan kartu truf yang diberikan kepadanya oleh Raja Siwe dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung melawan ibel dari keluarga Long. Fang Lin berjalan perlahan, menatap Zhou Meng, menyipitkan matanya, dan berkata, Tuan Zhou, izinkan saya bertanya, berapa banyak orang dari Liga dan yang telah memasuki tempat ini? Titik. Zhou Meng mendongak ke arah Fang Lin, biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu. Fang Lin tersenyum tipis, itu tidak akan berhasil. Tuan Zhou terlalu licik. Jika aku membiarkanmu pergi, tidak ada jaminan kau akan melarikan diri lagi. Zhou Meng berpura-pura lemah dan berkata dengan gemetar, tanganku patah sekarang, dan aku terluka parah. Bagaimana aku bisa lolos dari pandanganmu? Fang Lin melihat lengan Zhou Meng yang patah. Zhou Meng masih memegang setengah lengan itu di tangannya. Tampaknya ia ingin mencari kesempatan untuk menyambung kembali lengannya yang patah. Bagi mereka yang memiliki energi spiritual kuat, selama energi spiritual dalam tubuh belum hancur, maka relatif mudah untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus, namun hal tersebut memerlukan waktu dan akan menguras banyak energi spiritual seseorang. Namun jika menyambung anggota tubuh yang terputus, akan jauh lebih mudah dan dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu singkat tanpa menghabiskan banyak energi spiritual. Ini juga karena prajurit Ling Yuan memiliki vitalitas yang relatif kuat. Jarang sekali prajurit Ling Yuan terbasmi dalam pertarungan dengan prajurit yang levelnya sama, kecuali jika kesenjangan kekuatannya benar-benar terlalu besar. Tuan Zhou, apakah Anda tahu situasi Anda saat ini? Senyum di wajah Fang Lin menghilang. Dia sedang tidak ingin bertele-tele dengan Zhou Meng. Mata Zhou Meng berkedip, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, biarkan aku pergi dengan cepat. Fang Lin berkata dengan sangat dingin, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? Raja Siwe lah yang mengirim kami ke tempat ini hanya untuk menyelidiki. Kami tidak punya tujuan lain. Zhou Meng berkata dengan sangat jujur. Fang Lin mencibir, hanya untuk penyelidikan. Tidak ada tujuan lain. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Itulah kenyataannya. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat menghubungi Raja Siwe dan menanyakannya sendiri kepadanya, kata Zhou Meng. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Zhou Meng, kamu tidak perlu terus-terusan menyebut Siwe. Bahkan jika dia berdiri di hadapanku, aku tidak akan memberinya wajah yang baik. Fang Lin, beraninya kau bersikap begitu lancang. Wajah Zhou Meng langsung berubah saat mendengarnya, dan dia dengan marah menuduh Fang Lin bersikap kasar dan lancang. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan, apakah ini hari pertama kau mengenalku, Fang Lin? Seberapa kuat istana pengawas? Bukankah aku sudah menggulingkannya? Siwe ingin membasmiku saat itu, dan aku juga ingin membasminya, tetapi sayangnya tidak ada satupun dari kita yang bisa saling membasmi. Zhou Meng tampak ngeri. Apa yang dibicarakan Fang Lin? Dia benar-benar mengatakan ingin membasmi Raja Surgawi Siwe. Apakah orang ini gila? Tetapi kemudian, Zhou Meng akhirnya menyadari betapa kejamnya Fang Lin. Boneka ibel itu mencengkeram lengan Zhou Meng yang patah, dan sebelum Zhou Meng bisa bereaksi, boneka itu menariknya dengan kuat, sehingga lengan Zhou Meng yang sudah setengah terlepas dari bahunya. Engah, darah mengucur dari bahunya, Zhou Meng menjerit, seluruh tubuhnya berkedut, wajahnya penuh kesakitan dan kebencian. Setengah dari lengannya telah dipotong oleh pembasmi dari balai pembantaian tersembunyi, dan sekarang setengah lengannya yang tersisa langsung dirobek dari bahunya oleh boneka ibel. Rasa sakitnya bertambah 2 kali lipat, dan Zhou Meng hampir pingsan. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang sumber roh,
dan saat sumber roh dalam tubuhnya bersirkulasi, luka di bahunya tidak lagi berdarah, tetapi vitalitasnya tentu saja rusak parah. Tuan Zhou, jika Anda berkata jujur, saya masih bisa menjaga lengan Anda yang satu lagi. Fang Lin berkata dengan dingin. Dia tidak bersimpati terhadap situasi menyedihkan Zhou Meng saat ini, dan tidak ada gejolak dalam hatinya. Tubuh Zhou Meng gemetar. Rasa sakit akibat patah lengan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Meskipun ia menderita banyak luka sepanjang hidupnya, semuanya luka ringan. Cedera patah lengan semacam ini baru pertama kali dialaminya. Fang Lin, semua yang aku katakan itu benar. Zhou Meng berkata sambil menggertakkan giginya, dengan kilatan kebencian yang tak tersamar di matanya. Melihat ini, Fang Lin menghela nafas. Tuan Zhou, ini tidak baik untukmu. Begitu dia selesai berbicara, boneka ibel itu telah mencengkeram lengan Zhou Meng yang lain. Meskipun belum mengerahkan kekuatan apapun, Zhou Meng sudah ketakutan setengah mati. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Zhou Meng akhirnya tidak tahan lagi. Jika lengan satunya juga robek, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di hutan berkabut ini. Terlebih lagi, setelah kehilangan kedua lengannya, akan dibutuhkan banyak energi spiritual untuk pulih, dan bahkan mungkin menyebabkan kultivasinya mundur. Katakan padaku, apa tujuanmu sebenarnya datang ke sini? Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Fang Lin bertanya. Zhou Meng menggertakkan giginya, tetapi rasa takut masih menguasainya, dan dia mengungkapkan kepada Fang Lin tujuan sebenarnya Zhou Meng memasuki hutan berkabut. Kami mengikuti perintah Raja Siwei dan datang ke sini untuk mencari busur. Selain aku, beberapa orang lain juga datang, tetapi aku tidak tahu siapa mereka. Mereka tampaknya berasal dari 9 pengawal Liga dan, kata Zhou Meng. Fang Lin tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat mendengar ini. Jawaban Zhou Meng pada dasarnya sesuai dengan harapannya. Fang Lin sudah mendengar tentang busur dari Gu Hanshan dan Yin Wuyan, tetapi dia tidak tahu jenis busur apa itu. Namun, orang-orang dari 9 penjaga Liga dan juga datang ke sini, yang sedikit mengejutkan Fang Lin. Tampaknya Liga dan sangat mementingkan hutan berkabut. Mereka tidak hanya membiarkan Zhou Meng, master tingkat kelima Ling Yuan, masuk, tetapi mereka juga mengirim orang dari 9 penjaga Liga Dan. Fang Lin telah berhubungan dengan 9 penjaga Liga Dan memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari mereka, Duan Qilin. Adapun 2 orang lainnya, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, dan hanya bertemu mereka 1 kali. Adapun anggota 9 penjaga Liga Dan lainnya, Fang Lin tidak mengenal mereka. Fang Lin telah lama berada di Liga Dan mengetahui sifat khusus 9 penjaga Liga Dan. Meskipun 9 orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi Liga Dan, orang-orang yang berdiri di belakang ke-9 orang ini berbeda. Sederhananya, 9 penjaga Liga Dan masing-masing mematuhi perintah orang yang berbeda. Ada hal lain lagi yang belum selesai kamu bicarakan, kan? Fang Lin bertanya lagi. Tidak, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Zhou Meng berkata dengan keringat dingin di dahinya, menahan rasa sakit dari lengannya yang patah. Mata Fang Lin tajam, bagaikan pisau, seolah dia bisa melihat isi hati Zhou Meng. Bagaimanapun juga, Zhou Meng adalah seorang pria tua yang cerdik. Dia tidak memandang Fang Lin, tetapi terus menundukkan kepalanya, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dipikirkan orang tua itu. Karena kamu tidak lagi mempunyai informasi berharga, kamu tidak perlu tetap hidup. Fang Lin berkata dengan tenang, dengan sedikit niat membasmi dalam nada suaranya. Ketika Zhou Meng mendengar ini, dia tiba-tiba mendongak dan menatap Fang Lin. Kau ingin membasmiku? Zhou Meng berkata dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin, anggota Liga Dan, benar-benar ingin membasminya. Kenapa aku tidak bisa membasmimu? Apakah kau ingin menjadikanmu beban bagiku? Fang Lin berbalik dan tanpa melihat Zhou Meng, dia hendak membiarkan boneka ajaib itu mengambil tindakan untuk menyingkirkan Zhou Meng. Zhou Meng langsung panik dan berkata cepat, ada satu hal lagi yang bisa kukatakan padamu, tetapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku hidup. Fang Lin berhenti berjalan, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan tenang, aku mungkin tidak membasmimu, tetapi itu juga tergantung pada apakah apa yang kau katakan kepadaku berharga. Zhou Meng menggertakkan giginya dan berkata, masalah ini seharusnya sangat berharga bagimu. Ini juga terkait dengan klan Naga Ibel. Kamu seharusnya sangat tertarik dengan hal ini. Ketika Fang Lin mendengar bahwa hal itu ada hubungannya dengan Ibel dari keluarga Long, dia pun menjadi tertarik. Katakan padaku, jika itu benar-benar berharga, aku akan melepaskanmu, kata Fang Lin. Zhou Meng menatap punggung Fang Lin dan berkata dengan ekspresi muram, Raja Surgawi Siwei memintaku membawa harta karun untuk menekan Ibel keluarga Long, tetapi sekarang harta karun itu telah direnggut oleh orang-orang dari Balai Pembasmian Tersembunyi. Kurasa harta karun itu juga telah jatuh ke tangan orang-orang dari Balai Pembasmian Tersembunyi.
Fang Lin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Harta karun yang dapat menekan ibel keluarga Long. Apakah ada harta karun seperti itu di dunia? Mungkinkah Zhou Meng sengaja berbicara omong kosong untuk membodohi dirinya sendiri agar bisa menyelamatkan hidupnya? Fang Lin memikirkannya dengan cermat dan menyadari bahwa itu memang mungkin. Lagi pula, menekan ibel keluarga Long kedengarannya terlalu misterius. Apakah benar-benar ada harta karun seperti itu di dunia? Aku tahu kau tidak akan mudah mempercayainya, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa harta karun itu diberikan kepadaku oleh Raja Surgawi Siwe sendiri. Ibel keluarga naga pernah terluka oleh harta karun ini sebelumnya. Selama harta karun ini digunakan, roh jahat ibel keluarga naga akan menghilang sementara dan kehilangan semua kekuatannya. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung bergumam dalam hatinya, jika Zhou Meng tidak berbicara omong kosong, maka berita ini benar-benar penting baginya. Ibel keluarga Long merupakan kartu truf terbesar di tangan Fang Lin, dan juga merupakan jimat yang dapat membuat semua pihak takut padanya. Selama ibel keluarga Long ada di tangannya, mereka yang memusuhi Fang Lin tidak akan berani bertindak gegabah terhadapnya. Jika benar-benar ada harta karun yang mampu menekan ibel keluarga Long, maka itu akan menjadi hal yang paling mematikan bagi Fang Lin. Jika benda ini sampai didapatkan oleh seseorang yang ingin mencelakai Fang Lin, itu sama saja dengan menghancurkan kartu truf di tangan Fang Lin. Apa sebenarnya itu? Fang Lin bertanya. Dia masih ingin tahu dengan jelas harta macam apa yang bisa menekan ibel keluarga Long. Tidak peduli bagaimana Fang Lin memikirkannya, ia merasa itu terlalu misterius dan tidak terlalu realistis. 1000 tahun yang lalu, ibel dari keluarga Long bertempur hebat dengan banyak orang kuat dari Liga Dan. Pada akhirnya, dia terluka oleh 3 jarum pembasmi ibel, dan tubuh ibelnya disegel, yang menyebabkan kekalahannya. Jarum yang diberikan Raja Siwe kepadaku adalah salah satu jarum pembasmi ibel, kata Zhou Meng. Mendengar kata-kata jarum pembasmi ibel, boneka ibel yang memegang Zhou Meng tiba-tiba bergerak, lalu cahaya redup berkelebat di matanya yang kosong, seolah-olah telah menerima semacam rangsangan. Fang Lin langsung terkejut. Mungkinkah boneka ibel ini memiliki kesadarannya sendiri? Apakah kamu akan melepaskan kendalimu sekarang? Jangan khawatir, ini hanya reaksi naluriahnya. Tidak ada masalah dengan metode boneka. Dia tidak akan bangun, kata mumi tua itu dengan nada yang sangat percaya diri. Seperti yang diduga, boneka ibel itu segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak berbeda dari sebelumnya. Fang Lin menghela napas lega, tetapi mengapa boneka ibel ini bereaksi seperti ini? Apakah benar-benar karena Zhou Meng menyebutkan 3 kata jarum pembasmi setan? Membuat ibel keluarga naga bereaksi secara naluriah. Hal ini sangat mungkin. Walaupun ibel keluarga Long dimurnikan menjadi boneka, dia tidak mati, dia hanya kehilangan kesadaran. 3 kata jarum pembasmi ibel mungkin merupakan hal yang menyebabkan ibel keluarga naga menderita kerusakan besar dan kekalahan di masa lalu. Jadi meskipun ibel keluarga naga telah dimurnikan menjadi boneka sekarang, dia akan tetap memiliki reaksi naluriah saat mendengar 3 kata jarum pembasmi ibel. Zhou Meng juga memperhatikan bahwa ibel keluarga panjang menunjukkan reaksi yang tidak biasa setelah dia menyebutkan jarum penghancur ibel. Dia semakin yakin dalam hatinya bahwa jarum penghancur ibel yang diberikan kepadanya oleh Raja Siwe memang salah satu dari 3 jarum penghancur ibel yang pernah melukai ibel keluarga Long di masa lalu. Sayangnya, benda itu tidak lagi berada di tubuh Zhou Meng. Jika jarum pembasmi ibel masih ada, dia tidak akan begitu takut terhadap ibel keluarga Long. Wah, kalau ucapannya itu benar, kamu harus berhati-hati dengan jarum pembasmi ibel itu, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk. Jika jarum pembasmi ibel benar-benar ada, maka ia harus ditangani dengan hati-hati. Jika memungkinkan, hak tersebut harus dipegangnya sendiri dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Fang Lin juga menemukan bahwa Zhou Meng hanya mengeluarkan 1 jarum penghancur setan, yang berarti masih ada 2 jarum penghancur setan di Liga Dan. Dulu, Fang Lin tidak tahu ada yang namanya jarum pembasmi ibel. Dia pikir dengan ibel keluarga naga dia tidak perlu takut pada apapun. Dia kehilangan rasa hormat dan takutnya terhadap aliansi alkimia, dan berpikir bahwa selama dia memiliki ibel keluarga naga di tangannya, aliansi alkimia tidak dapat melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang tampaknya Liga Dan adalah Liga Dan. Sekalipun Fang Lin memiliki ibel keluarga naga di tangannya, dia tidak bisa diremehkan. Liga Dan masih memiliki kemampuan untuk menekan Fang Lin dan boneka ibelnya, tetapi belum pernah melakukannya. Raja Siwe punya rencana bagus saat memberimu jarum penghancur ibel. Sayang sekali dia tidak menyangka jarum penghancur ibel akan direbut sebelum dia bisa menggunakannya melawanku. Sungguh konyol, Fang Lin berkata sambil mencibir, dan menoleh menatap Zhou Mengma, memikirkan bagaimana cara menghadapi pria ini. Aku sudah menceritakan semuanya padamu, tolong biarkan aku hidup. Seluruh tubuh Zhou Meng gemetar saat bertemu pandang dengan Fang Lin, dan bertanya dengan hati-hati. Fang Lin menyentuh dagunya dan melambaikan tangannya. Baiklah, kamu bisa pergi. Setelah mengatakan ini,
dia meminta boneka Ibel untuk melepaskan Zhou Meng. Melihat ini, Zhou Meng segera mengambil lengannya yang patah di tanah dan berjalan pergi. Jarum pembasmi Ibel, sepertinya kita harus menemukan pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi. Fang Lin bergumam sambil memperhatikan sosok Zhou Meng yang pergi. Zhou Meng mengambil lengannya yang terputus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia berjalan sangat cepat, takut Fang Lin akan mempunyai niat membasmi lagi terhadapnya. Setelah waktu yang lama, Zhou Meng melihat ke belakang dan melihat bahwa Fang Lin tidak mengejarnya, dan dia segera menghela napas lega. Zhou Meng tidak menyadari bahwa di hutan lebat di depannya, sejumlah besar makhluk muncul dari tanah dan datang ke arahnya seperti air pasang. 5 hari berikutnya berlalu, dan di suatu tempat di hutan monster yang lebat ini, Yin Wuyan muncul dalam semburan cahaya putih. Otang pembawa sial Fang Lin. Jangan biarkan aku menangkapmu. Yin Wuyan sangat marah. Dia melihat sekelilingnya dan melihat banyak monster di sekitarnya. Dia segera melampiaskan semua amarahnya pada monster tersebut. Untuk sesaat, jeritan monster terus terdengar, dan mereka ditekan oleh Yin Wuyan. Adapun Fang Lin, setelah mengetahui keberadaan jarum penghancur setan, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah menghancurkannya atau mengambilnya. Jika tidak, keberadaan jarum penghancur Ibel akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagi boneka Ibel. Oleh karena itu, Fang Lin telah mencari jejak pembasmi balai pembantaian tersembunyi selama beberapa waktu, ingin menangkapnya dan menyingkirkannya. Namun, pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi tampaknya bersembunyi dari Fang Lin. Kapanpun Fang Lin menemukan jejaknya dan hendak menangkapnya, dia akan melarikan diri. Setelah melakukan ini beberapa kali, Fang Lin Ke menjadi sedikit bingung. Orang ini begitu waspada sehingga dia akan diperhatikan selama dia mendekat sedikit saja, dan tidak ada kesempatan untuk menangkapnya sama sekali. Sepertinya pengetahuanku tentang metode balai pembasmian tersembunyi masih terlalu sedikit. Setelah aku keluar, aku harus mencari Gu Hanshan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Fang Lin bergumam tak berdaya saat dia melihat bayangan hitam yang menghilang lagi di depannya. Jangan khawatir, kecuali dia bisa pergi dari sini, dia akan ditangkap oleh kita, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk, tetapi dia juga khawatir bahwa pembasmi balai pembasmian tersembunyi akan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia melarikan diri, akan jauh lebih sulit baginya untuk menemukannya lagi. 3 hari berlalu, dan Fang Lin masih gagal menangkap pembasmi dari aula pembasmian tersembunyi, sehingga dia dapat melarikan diri beberapa kali. Fang Lin, teriakan marah terdengar. Fang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat Yin Wuyan berlari ke arahnya dengan wajah marah. Fang Lin tiba-tiba merasa tidak berdaya dan tidak ingin bertarung dengan Yin Wuyan. Setelah beberapa gerakan, dia menggunakan jurus kaki surga 9 lapis untuk menyingkirkannya. Akan tetapi, Fang Lin tidak menyangka bahwa Yin Wuyan jelas-jelas telah mengarahkan pandangannya padanya, sebagaimana ia telah mengarahkan pandangannya kepada pembasmi dari balai pembantaian tersembunyi. Dia akan mengejarnya kemanapun dia pergi dan akan menyerangnya tanpa penjelasan apapun. Fang Lin merasa kesal dengan Yin Wuyan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi. Setelah diburu oleh Yin Wuyan selama 7 hari, Fang Lin akhirnya muak dengan Yin Wuyan dan langsung menggunakan boneka ajaib. Fang Lin, kau mau kemana? Dasar orang menyebalkan otang pembawa sial. Yin Wuyan mengejarnya lagi. Tanpa membuang waktu berbicara dengan Fang Lin, dia langsung menendang ke arah Fang Lin dengan gerakan kaki langitnya. Namun, di saat berikutnya, boneka Ibel itu muncul dan mencengkeram tubuh Yin Wuyan yang halus dan ramping, lalu memegangnya terbalik di tangannya. Ah, turunkan aku. Yin Wuyan tiba-tiba panik dan berteriak. Dia ingin melawan, tetapi dia takut dengan kekuatan Ibel dari boneka Ibel itu dan tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Fang Lin berjalan mendekat dengan riang, dan menatap Yin Wuyan yang dibalikkan, dia tidak bisa menahan senyum. Yin Wuyan dicengkeram salah satu kakinya oleh boneka ajaib itu, kakinya menghadap ke atas dan kepalanya tergantung terbalik, tubuhnya yang halus dan ramping terekspos sepenuhnya, dan lonceng di pinggangnya terus berdering. Fang Lin menatap ekspresi malu Yin Wuyan dan berkata sambil tersenyum, lihatlah dirimu, kamu bersikeras mengejarku, tetapi aku sudah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Yin Wuyan menggunakan tangannya untuk menahan pakaian dan roknya agar tidak terlalu memperlihatkan bagian tubuhnya, tetapi postur ini sudah membuatnya merasa malu dan kesal. Jika memungkinkan, dia akan mengubur Fang Lin hidup-hidup. Rambut hitam panjangnya terurai ke tanah. Fang Lin berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Yin Wuyan. Rambutmu terlihat bagus. Sepertinya makanan di Seven Seas dan Tri Religionsmu pasti enak, kata Fang Lin. Dia merasa semakin nyaman semakin dia menyentuhnya, jadi dia mulai memainkan rambut Yin Wuyan dengan kedua tangannya. Yin Wuyan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menatap Fang Lin dengan sepasang mata yang cerah, seolah-olah api bisa menyembur keluar dari matanya.
Fang Lin, jika kau punya nyali, lawan aku secara langsung. Apa gunanya mengandalkan boneka? Yin Wuyan berkata dengan keras. Fang Lin terus menggunakan tangannya untuk mengacak-acak rambut panjang dan indah Yin Wuyan, dan berkata, saya akui bahwa saya tidak memiliki kemampuan dan hanya bisa mengandalkan boneka. Jadi kenapa? Yin Wuyan tiba-tiba terdiam dan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengumpat Fang Lin. Namun dia lahir dalam keluarga Konfusianisme dan diajarkan etika sejak kecil. Berapa banyak kata-kata umpatan yang dapat ia mengerti? Fang Lin merasa tidak ada gunanya mengumpat sepanjang waktu. Itukah yang disebut kutukan jika ditulis dengan berbunga-bunga? Pada saat ini, Fang Lin merasa bahwa dia harus membiarkan pria ginseng mayat berusia 1000 tahun itu datang untuk memberi Yin Wuyan pelajaran. Kemampuan orang tua asin itu dalam memarahi orang lain sungguh menakjubkan. Sayangnya, tidak ada yang tahu kemana Lao Xiancai pergi, dan Fang Lin memasuki hutan berkabut untuk menemukannya. Jangan sentuh rambutku. Yin Wuyan mengumpat cukup lama, namun akhirnya tidak dapat memikirkan kata-kata umpatan yang lain, maka ia pun menahannya cukup lama dan mengucapkan kalimat ini. Fang Lin tertawa dan mengeluarkan lampu Dewa Api kuno. Apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Wajah Yin Wuyan langsung berubah ketakutan saat melihat Fang Lin mengeluarkan benda seperti itu. Fang Lin berkata, menurutku rambutmu terlalu panjang. Sulit untuk merawatnya setiap hari. Bagaimana kalau aku bakar saja sebagian rambutmu? Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk merawat rambutmu di masa mendatang. Sambil berbicara, Fang Lin meletakkan lampu Dewa Api kuno di bawah kepala Yin Wuyan, siap untuk membakar rambutnya. Tanpa diduga, Yin Wuyan tiba-tiba menangis terseduh-seduh, dan menangis begitu pilu. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sini. Fang Lin acuh tak acuh, tetapi dia tidak benar-benar membakar rambut Yin Wuyan. Dia dapat melihat bahwa gadis kecil ini mungkin sangat menyukai rambut hitam panjangnya. Jika dia benar-benar membakarnya, gadis itu mungkin akan berjuang mati-matian untuk hidupnya setiap kali dia melihatnya di masa depan. Menangislah sepuasnya. Demamku bahkan belum mulai. Fang Lin mengutuk. Yin Wuyan berhenti menangis, dan tiba-tiba cahaya perak menyala di antara alisnya. Sebelum Fang Lin bisa bersiap, hal itu langsung terlintas dalam pikirannya. Tidak bagus. Fang Lin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kepalanya berdengung dan dunia berputar di depan matanya. Dia tidak dapat berdiri diam dan terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika Yin Wuyan melihat Fang Lin terjatuh, secercah kebanggaan muncul di wajahnya. Dia telah menunggu kesempatan, dan akhirnya dia mendapatkannya. Akan tetapi, Yin Wuyan masih dipegang terbalik oleh boneka ajaib itu, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Boneka ajaib itu tidak akan pernah melepaskan Yin Wuyan tanpa perintah Fang Lin. Akibatnya, Fang Lin dan Yin Wuyan, yang satu terjatuh ke tanah dengan hidup atau mati yang tidak diketahui, dan yang lainnya dipegang terbalik di tangan boneka ajaib. Pada saat ini, Fang Lin hanya merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah ada belati yang mengamuk di dalam. Wah, kamu baik-baik saja. Suara mumi tua itu terdengar sedikit cemas dan khawatir. Meskipun Fang Lin mendengar suara mumi tua itu, dia merasa sulit untuk menjawab. Rasa sakit yang hebat di otaknya membuat Fang Lin ingin memotong kepalanya untuk mengakhiri rasa sakitnya. Setelah Yin Wuyan berhasil, dia terus berjuang, mencoba melepaskan diri dari boneka ajaib itu, namun boneka ajaib itu tidak bergerak sama sekali dan memegang erat pergelangan kaki Yin Wuyan. Kecuali Yin Wuyan memotong kakinya, dia tidak akan bisa bebas. Namun, Yin Wuyan tidak terburu-buru. Dia yakin bahwa metode rahasia Konfusianismenya dapat membasmi Fang Lin. Selama Fang Lin meninggal, boneka ini mungkin akan membiarkannya pergi. Gadis kecil, apa yang telah kamu lakukan? Suara muram mumi tua itu terdengar, membuat Yin Wuyan takut. Siapa yang bicara? Yin Wuyan melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun. Dia menatap boneka ajaib itu lagi. Mungkinkah boneka ini sedang berbicara? Ini tidak mungkin, bagaimana boneka bisa berbicara? Aku bilang padamu, kalau terjadi sesuatu pada anak ini, kau juga akan mati, kata mumi tua itu, menggunakan taktik mengancam. Awalnya, mumi tua itu ingin menyelamatkan Fang Lin seorang diri, tetapi ia menemukan bahwa ia tidak dapat memasuki pikiran Fang Lin. Ada suatu kekuatan yang menghalangi mengintipnya mumi tua itu. Mumi tua itu pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya. Ketika Fang Lin berada di puncak 5 jari, mumi tua itu untuk sementara disegel oleh kekuatan ini dan tidak dapat merasakan apapun di dunia luar. Dia tidak tahu apa yang dialami Fang Lin saat itu di puncak 5 jari. Kekuatan inilah yang sekarang melindungi pikiran Fang Lin, membuat mumi tua itu mustahil masuk dan menyelamatkannya. Kekuatan ini secara alami diberikan kepada Fang Lin oleh ayah Fang Lin di puncak 5 jari.
Awalnya dimaksudkan untuk menjaga terhadap mumi tua Jing Zulong, tetapi sekarang telah menjadi penghalang bagi mumi tua untuk menyelamatkan Fang Lin. Siapa yang bicara? Keluar! Yin Wuyan tidak takut dengan mumi tua itu. Sebaliknya, ia berteriak pada mumi tua itu agar keluar. Mayat tua itu mencibir bahkan gurumu Situ Yue tidak berani bertindak lancang di hadapanku. Kau pikir kau ini apa? Lagi pula, hidupmu sekarang ada di tanganku. Jika terjadi sesuatu pada Fang Lin, kau akan dikubur bersamanya. Yin Wuyan mendengarnya dengan jelas kali ini. Suara itu sebenarnya berasal dari Fang Lin. Dia segera berbalik menatap Fang Lin dengan kecurigaan dan kewaspadaan di matanya. Siapa kamu? Yin Wuyan bertanya. Ini jelas bukan suara Fang Lin. Terlebih lagi, Fang Lin sekarang berada di bawah pengaruh teknik rahasia konfusianismenya sendiri. Hidupnya dalam bahaya dan mustahil baginya untuk berbicara. Ini menunjukkan bahwa ada orang lain dalam diri Fang Lin. Dia sudah meninggal. Yin Wuyan berkata lagi, tampak sangat percaya diri. Apakah kamu tidak takut mati? Kata mumi tua itu dengan nada menyeramkan. Jangan takut. Seperti kata orang bijak konfusianisme, apa gunanya hidup, dan apa gunanya takut mati? Jika kau ingin membasmiku, lakukan saja. Orang ini tidak akan selamat, dan kau tidak bisa menyelamatkannya. Yin Wuyan berkata, tampak sangat tenang. Mumi tua itu tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Dia berpikir dalam hatinya bahwa gadis kecil ini sungguh istimewa. Dia tidak takut mati, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Mumi tua itu berada dalam dilema. Bahkan ancaman seperti ini tidak ada gunanya. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan Fang Lin mati seperti ini? Ini tidak akan berhasil. Lagi pula, mumi tua itu telah menyaksikan Fang Lin tumbuh selangkah demi selangkah, dan telah menaruh harapan besar padanya. Sekarang dia sedang sekarat seperti ini, mumi tua itu merasa sangat kasihan. Gadis kecil, kamu tidak takut mati, tetapi apakah kamu takut pada laki-laki? Mumi tua itu teringat tipu muslihat yang pernah dipakai Fang Lin. Meski agak tidak tahu malu, dia hanya bisa mencobanya sekarang. Apa yang harus ditakutkan dari pria? Yin Wuyan berkata dengan nada meremehkan. Meskipun dia dipegang terbalik oleh boneka ajaib, dia tampak memiliki inisiatif dan yakin akan menang. Mayat tua itu terkekeh dan berkata, gadis kecil, izinkan aku memberitahumu, jika orang ini benar-benar mati, aku akan menghancurkan kultivasimu dan menjualmu ke rumah bordil. Rumah bordil, tempat apa itu? Yin Wuyan bertanya dengan bingung. Mumi tua itu terdiam. Mungkinkah di 7 lautan dan 3 agama tidak ada rumah bordil? Rumah bordil adalah tempat para lelaki mencari kenikmatan. Jika kau masuk ke sana, kau harus menerima pelanggan setiap hari dan tidur terbuka dengan banyak lelaki. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau padamu, kau mengerti. Mumi tua itu menjelaskan. Hanya dewa yang tahu betapa rumit dan tak berdayanya hati Santo Ibel Agung itu ketika mengucapkan kata-kata itu. Pikirkan tentang Jing Zulong, yang tidak terkalahkan sepanjang hidupnya dan dipandang rendah oleh dunia. Dia selalu penuh dengan kata-kata yang berani dan sentimen-sentimen yang luhur. Bagaimana mungkin dia berbicara tentang rumah bordil atau tidur dengan pria? Namun, kata-kata ini membuat wajah Yin Wuyan menjadi pucat, dan dia akhirnya ketakutan. Dia tidak tahu apa itu rumah bordil, tetapi setelah mumi tua itu menjelaskannya, dia pun memahaminya sepenuhnya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Yin Wuyan mengutuk. Sang mumi tua diam-diam mengutuk dirinya sendiri dalam hatinya karena telah menjadi orang suci setan dan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Tetapi tidak ada jalan lain. Hanya dengan menakut-nakuti gadis kecil ini maka ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Fang Lin. Jika kamu tidak ingin tidur dengan seorang pria, kamu harus memastikan hidupnya aman. Jika dia meninggal, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, kata mumi tua itu. Yin Wuyan menggertakkan giginya, wajahnya yang pucat penuh amarah. Dia tidak punya harapan, dia telah terkena metode rahasia konfusianismeku, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk tegak. Ketika dia duduk, dia membuat Yin Wuyan dan mumi tua itu ketakutan. Wah, kamu baik-baik saja, tanya mumi tua itu. Fang Lin berkata itu adalah situasi yang sangat sulit, tidak ada hal serius yang seharusnya terjadi. Itu bagus. Mumi tua itu menghela napas lega. Yin Wuyan menatap Fang Lin dengan tak percaya bagaimana ini mungkin. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Kamu seharusnya mati. Yin Wuyan tidak dapat mempercayainya. Teknik rahasia konfusianisme yang digunakannya begitu kuat hingga dapat membasmi jiwa makhluk hidup. Selama tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi darinya, mereka pada dasarnya akan mati karena gerakan ini. Yin Wuyan jarang menggunakan trik ini, karena hanya digunakan ketika menghadapi situasi putus asa. Sejak debutnya,
Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini, jadi dia harus menggunakan metode rahasia ini. Namun tanpa diduga, Fang Lin benar-benar selamat dan tampak baik-baik saja. Hal ini membuat Yin Wuyan sedikit bingung. Wajah Fang Lin pucat, dahinya dipenuhi keringat, dan dia merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Saat ini dia memang sedang menghadapi situasi hidup dan mati, dan sebuah kekuatan aneh yang dahsyat hendak menghancurkan jiwanya. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa Fang Lin adalah seorang master alkimia di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia kehilangan segalanya di barat dalam kehidupan ini, ada satu hal yang tidak hilang darinya. Itulah jiwa dan Zun. Fang Lin kehilangan identitasnya di kehidupan sebelumnya, kehilangan kekuatannya di kehidupan sebelumnya, dan kehilangan cahayanya di kehidupan sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pria kuat yang pernah berdiri di puncak alkimia. Sekalipun tahun telah berlalu, sekalipun dunia jungkir balik, sekalipun tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, jiwanya masih ada di sana. Jiwa dan Zun masih ada di tubuh Fang Lin. Siapapun yang berani menyinggung dan Master pasti akan mendapat serangan balasan. Keluarga Ling suatu ketika memiliki seorang anak bodoh yang membanggakan dirinya sebagai Master Alkimia. Ia langsung mendapat balasan dari langit dan bumi dan terluka parah, meninggalkan luka tersembunyi yang tidak akan pernah sembuh. Dan jiwa dan Zun Fang Lin tidak dapat dihapuskan dengan cara apapun. Menggunakan metode rahasia Konfusianisme untuk membasmi jiwa Fang Lin seperti memukul batu dengan telur. Dapat dikatakan bahwa dalam hal jiwa, Fang Lin tidak terkalahkan. Yin Wuyan tidak dapat mempercayainya. Dia sangat percaya diri dengan teknik rahasia Konfusianisme. Wilayah kekuasaan Fang Lin sebanding dengannya. Kalau dia terkena teknik rahasia seperti itu, dia pasti mati. Namun, Fang Lin selamat, sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa besar rahasia yang disimpan Fang Lin, dia juga tidak tahu seberapa mengerikan jiwa Fang Lin. Titik. Wah, kamu yakin kamu baik-baik saja? Mumi tua itu bertanya, masih sedikit khawatir. Lagi pula, seringkali ada beberapa luka tersembunyi yang tidak disadari oleh diri sendiri, tetapi luka tersebut sudah terlanjur tertinggal di dalam tubuh. Awalnya tidak ada pemberitahuan, tapi kalau terjadi lagi di kemudian hari, dampaknya akan sangat serius. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak terluka dan jiwanya utuh. Yin Wuyan, kamu benar-benar pandai dalam trik. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka akan mati di tanganmu. Fang Lin menatap Yin Wuyan dan berkata dengan dingin. Ekspresi Yin Wuyan benar-benar berubah. Fang Lin tidak terbasmi olehnya, jadi dia mungkin akan menjadi orang yang menderita berikutnya. Fang Lin tanpa basa-basi memerintahkan boneka ajaib untuk membasmi Yin Wuyan. Apakah kamu bercanda? Wanita ini hampir membasmiku karena melakukan trik kotor. Bagaimana saya bisa menjaganya? Fang Lin tidak membasminya sendiri, tetapi membiarkan boneka ajaib melakukannya, yang merupakan belas kasihan terbesar. Mengenai bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap wanita, ini tidak termasuk dalam pertimbangan Fang Lin. Tidak peduli seberapa muda dan cantiknya seorang wanita, jika dia musuhnya, Fang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan membasmi jika dia pantas dibasmi, dan memotong kepalanya jika dia pantas dipenggal. Banyak sekali wanita yang mati di tangan Fang Lin, dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Bahkan Dugunian yang bersikap sombong dan mendominasi di hadapan Fang Lin pun dipukuli oleh Fang Lin dan digantung di pohon, membuat Nona Dugu yang bermartabat itu kehilangan muka. Terlebih lagi, orang ini adalah Yin Wuyan, yang hampir merenggut nyawanya, dan dia juga anggota 3 agama, dan telah menjadi musuhnya dari awal hingga akhir. Boneka ibel itu mencengkeram leher Yin Wuyan dengan satu tangan dan hendak menggunakan kekuatan untuk memendekkan leher Dugunian. Pada saat ini, lonceng kecil di pinggang Yin Wuyan tiba-tiba berbunyi, dan tubuh boneka ajaib itu tiba-tiba berhenti. Tubuh Fang Lin juga menegang, seolah-olah mereka terpenjara oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap, Yin Wuyan melepaskan diri dari tangan boneka ibel dan menyerang Fang Lin dengan telapak tangan, dengan niat membasmi di matanya. Fang Lin tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat Yin Wuyan datang ke arahnya. Meski hanya sekejap mata, itu terasa sangat lama bagi Fang Lin. Mumi tua itu mendengus dingin. Yin Wuyan merasa seolah-olah dia dipukul keras dan menyemburkan darah. Dia tidak dapat mencapai Fang Lin dan terbang mundur. Yin Wuyan akhirnya menyadari bahwa memang ada orang yang sangat kuat di belakang Fang Lin. Dengan adanya orang ini, dia tidak bisa menyakiti Fang Lin sedikitpun. Memanfaatkan kekuatan terbang mundur, Yin Wuyan tidak berhenti dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Mengejar, kekuatan pengekangan menghilang, dan Fang Lin segera memerintahkan boneka ajaib untuk mengejar dan membasmi Yin Wuyan, memastikan untuk membasminya. Sayangnya, setelah boneka ibel diusir, ia tidak dapat mengejar Yin Wuyan. Yang terakhir tampaknya menghilang secara tiba-tiba, tanpa suara atau jejak,
tidak meninggalkan jejak, membuat Fang Lin mustahil untuk mengejarnya bahkan jika dia mau. Melihat ini, Fang Lin memanggil kembali boneka ajaibnya dan mendesah dalam hatinya. Gadis kecil ini tidak sederhana, kata mumi tua itu. Fang Lin berkata aku tidak menyangka lonceng di pinggangnya adalah harta karun. Bahkan boneka ajaibnya pun akan terpengaruh. Lonceng itu memang aneh, dan aku pun sedikit terpengaruh olehnya, tetapi pengaruhnya padaku sangat kecil, kata mumi tua itu. Fang Lin sedikit mengernyit. Yin Wuyan jelas bukan karakter yang bisa dihadapi dengan mudah. Dia mungkin memiliki banyak harta dari 3 agama di tangannya. Kalau tidak, Si Tu Yue tidak akan begitu percaya diri membiarkan murid ini bepergian di 9 negara, apalagi memasuki tempat yang tidak dikenal ini. Untuk membasmi Yin Wuyan, Fang Lin harus mencari kesempatan lain, dan dia harus menyerangnya dengan satu serangan. Jika dia memberi Yin Wuyan kesempatan, dia akan melarikan diri. 3 hari kemudian, Fang Lin tiba di tempat yang sangat aneh. Tidak banyak pohon di sini, dan sangat langka. Namun semakin jauh Anda melangkah, semakin gelap jadinya, seolah-olah cahaya di sekitar Anda secara bertahap ditelan. Agar berhati-hati, Fang Lin mengeluarkan guk-guk Golden Retriever-nya untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari monster. Namun, setelah berjalan cukup lama, hingga hanya tersisa beberapa pohon saja, Fang Lin tidak menemui monster apapun, melainkan malah melihat banyak tulang. Kebanyakan dari mereka adalah tulang-tulang monster, beberapa sangat lengkap, beberapa tidak lengkap, dan hanya ada sedikit tulang manusia. Meski tempat ini terlihat aneh, namun untuk menemukan petunjuk agar bisa meninggalkan hutan lebat ini, semakin aneh dan tidak biasa tempat ini, semakin banyak pula yang harus kita jelajahi. Jika kita menghindarinya, kita mungkin akan terjebak di sini selamanya. Fang Lin memegang boneka ajaib di tangannya, begitu pula anak guk-guk Golden Retriever, musuh bebuyutan para monster. Sekalipun ada bahaya di tempat ini, Fang Lin yakin dia bisa melarikan diri dengan selamat. Fang Lin tiba-tiba menemukan sebuah kerangka, berlumuran darah, dengan sedikit sisa daging di atasnya, dan itu adalah kerangka manusia. Fang Lin memperhatikan bahwa lengan kiri kerangka itu patah di bahu dan tampak robek secara tiba-tiba. Fang Lin segera tahu bahwa ini adalah tubuh Zhou Meng. Dia benar-benar mati di sini, tanpa ada daging dan darah yang tersisa, hanya setumpuk tulang. Guk-guk Golden Retriever yang berbaring di bahu Fang Lin tiba-tiba menggonggong 2 kali ke arah depan. Fang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lalu saya melihat kawanan serangga merah yang lebat merayap keluar dari kegelapan di depan, bagaikan air pasang, yang membuat kulit kepala saya geli melihatnya. Pupil mata Fang Lin mengecil, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah monster yang sangat aneh. Itu sebenarnya semut awan api. Ternyata ada serangga yang jahat, kata Fang Lin. Mumi tua itu juga sedikit terkejut itu benar-benar semut awan api. Aku tidak menyangka ada begitu banyak di sini. Kurasa mereka sudah pergi keluar. Semut awan api merupakan serangga monster yang tidak terlalu kuat jika hanya sendiri-sendiri. Satu-satunya ciri khasnya adalah tubuhnya yang keras dan vitalitasnya yang kuat. Namun semut awan api mempunyai karakteristik lain, yaitu kemampuan reproduksinya yang mengerikan. Hanya dibutuhkan 10 hari untuk menghasilkan ribuan semut awan api. Karena semut awan api memiliki kapasitas reproduksi yang sangat mengerikan, jumlah mereka dapat dengan mudah menyebabkan pertumbuhan berlebih. Semut awan api pada dasarnya adalah karnivora dan sering berburu secara berkelompok, lalu berbagi makanan. Semut awan api akan memakan monster dan manusia. Bahkan monster yang besar dan kuat sekalipun akan kesulitan menahan gerombolan semut awan api yang bagaikan air pasang. Pada zaman dahulu kala, sering terjadi kejadian semut awan api yang mendatangkan malapetaka. Bahkan ada satu wilayah yang seluruhnya ditempati oleh semut awan api dan semua makhluk hidup dimakan habis. Orang-orang kuat umat manusia mengambil tindakan berkali-kali dan menghancurkan semut awan api yang tak terhitung jumlahnya, namun semut awan api tidak mungkin dibasmi dan dilenyapkan. Setelah membasmi sekumpulan larva, mereka akan bereproduksi dengan cepat setelah beberapa saat. Inilah hal yang menakutkan tentang semut awan api. Kecuali jika semuanya terbasmi, mustahil untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Namun, ahli alkimia manusia telah mengembangkan obat untuk mengendalikan semut awan api, yang dapat sangat mengurangi kapasitas reproduksi semut awan api, sehingga mengurangi jumlah semut awan api. Setelah munculnya obat ini, semut awan api menderita pukulan hebat. Jumlah mereka menurun drastis dan mereka hampir diambang kepunahan. Namun masa-masa indahnya tidak berlangsung lama. Semut awan api tiba-tiba bertambah jumlahnya, dan obat tersebut kehilangan efek penghambatannya terhadap semut awan api. Para alkemis mengumpulkan telur semut awan api dan menemukan bahwa tubuh semut awan api telah beradaptasi dengan khasiat obat dan menjadi resistan, sehingga obat tersebut tidak lagi efektif terhadap semut awan api tersebut. Kemudian,
Banyak manusia kuat mengambil tindakan dan menggunakan metode yang paling kikuk tetapi paling langsung untuk menggunakan kekuatan untuk melenyapkan semut awan api yang merajalela. Pada saat itu, Istana dan Seng juga mengirim sekelompok alkemis elit untuk bergabung dalam operasi pemberantasan semut awan api. Akan tetapi, Fang Lin tidak ikut serta pada waktu itu karena ia sudah termasuk dalam jajaran bakat teratas Istana dan Seng, serta sedang berkonsentrasi untuk menerobos ke tingkat alkimia yang lebih tinggi. Tentu saja dia tidak punya tenaga tersisa untuk melenyapkan semut awan api. Kampanye gencar untuk membasmi semut awan api berlangsung selama 3 tahun, dan klan semut awan api memang telah menderita pukulan telak. Sekalipun mereka menjadi semakin merajalela, mereka tidak dapat lolos dari malapetaka ketika berhadapan dengan pengepungan dan penindasan sejumlah besar pusat kekuatan manusia dan alkemis. Akhirnya semut awan api punah dan tidak ada jejak mereka yang terlihat dimanapun. Namun, apakah semut awan api benar-benar telah diberantas sepenuhnya? Saya khawatir tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, sangat sulit untuk menghilangkan makhluk seperti semut awan api sepenuhnya. Mungkin mereka hanya tertidur. Pada saat ini, di hutan lebat ini, Fang Lin benar-benar melihat semut awan api, dan jumlahnya agak mengerikan. Kalau dipikir-pikir, mereka berdesakan rapat, benar-benar mirip air pasang. Jelas saja semua mayat di sini disebabkan oleh semut awan api. Mereka memakan daging dan darah monster dan prajurit, hanya menyisakan tulang. Zhou Meng mungkin memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan dimakan habis oleh semut awan api. Sekarang semut awan api ini kembali mengincar Fang Lin, memperlakukannya sebagai mangsa dan ingin melahap daging dan darahnya. Fang Lin sudah tenang dari keterkejutan awalnya. Meskipun semut awan api itu menakutkan, tidak akan ada masalah besar selama mereka tidak merayapi seluruh tubuhnya. Saat semut awan api menggigit mangsanya, mereka melepaskan racun yang membuat korbannya sulit bergerak. Semakin banyak semut awan api, semakin banyak racun yang terkumpul. Fang Lin adalah seorang master alkimia di kehidupan sebelumnya. Dia tahu semua racun di dunia dan bahkan bisa mendetoksifikasinya. Racun semut awan api tidak begitu menakutkan. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah jumlah semut awan api yang terlalu banyak akan menyebabkan racun cepat terkumpul di dalam tubuh. Kawanan semut awan api merangkak menuju Fang Lin. Tidak hanya di depan Fang Lin, tetapi juga di belakangnya, mereka mengelilinginya. Fang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan lampu Dewa Api kuno. Meskipun semut awan api memiliki kata api dalam nama mereka, mereka tidak tahan terhadap api. Lampu Dewa Api kuno milikku adalah musuh terbesar mereka, kata Fang Lin dengan tenang. Semut awan api yang datang silih berganti tampaknya merasakan aura lampu Dewa Api kuno. Semut awan api yang berjalan di depan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan tampak sedikit gelisah. Namun, semut awan api ini segera menyebar ke arah Fang Lin, mengatasi rasa takut mereka terhadap lampu kuno Dewa Api. Senyum muncul di bibir Fang Lin, dan dia segera mengaktifkan lampu mata kuno. Tiba-tiba, api berkobar dan berubah menjadi bola api, jatuh ke koloni semut awan api. Sesaat semut awan api itu panik, dan suara berderak-derak seperti terbakar terus terdengar, bagaikan menggoreng kacang. Lagi pula, semut awan api secara individu terlalu lemah, dan sejumlah besar dari mereka langsung terbakar sampai mati oleh api. Udara dipenuhi bau terbakar yang aneh. Namun, Fang Lin juga memperhatikan bahwa semut awan api masih terus mengalir keluar, seolah-olah tidak ada habisnya, dan hanya sebagian kecil saja dari mereka yang terbakar sampai mati. Sepertinya ada banyak semut awan api yang bersembunyi di tempat ini, tetapi aku akan membakar sebanyak apapun semut awan api yang datang hari ini. Fang Lin berkata, dan terus mengaktifkan lampu kuno Dewa Api, membentuk dinding api di depan, belakang, kiri dan kanannya. Semut awan api apapun yang mendekati dinding api akan terbakar sampai mati oleh api. Tak lama kemudian, tumpukan besar bangkai semut awan api yang hangus menumpuk, dan bau terbakar pun semakin kuat. Namun, semut awan api ini segera bereaksi dan tidak terus mendekati dinding api dengan gegabah. Melihat ini, Fang Lin melambaikan tangannya, dan api pun terbang menuju semut awan api. Semut awan api pun segera berhamburan dan melarikan diri. Tidak peduli seberapa banyak jumlah mereka, mereka tidak dapat menahan kobaran api. Tiba-tiba Fang Lin melompat dan segera meninggalkan tempatnya berdiri. Kemudian, gundukan tanah besar muncul di tanah tempat Fang Lin awalnya berdiri, dan sejumlah besar semut awan api muncul dari gundukan tanah tersebut. Fang Lin diam-diam terkejut bahwa semut awan api ini sungguh licik. Melihat bahwa mereka tidak dapat menyerang Fang Lin secara langsung, mereka menyerang dari bawah tanah. Jika Fang Lin tidak bereaksi cepat, dia akan berhasil disergap oleh semut awan api ini. Meski begitu, masih ada beberapa semut awan api yang merangkak di kaki Fang Lin. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menggigit Fang Lin,
mereka dihancurkan oleh energi internal Fang Lin. Tidak cocok untuk terbang di sini. Energi internalnya terkuras terlalu banyak. Wajah Fang Lin tampak muram. Tubuhnya merasakan gelombang tekanan. Energi internalnya terkuras sangat cepat, 10 kali lebih cepat daripada saat terbang di dunia luar. Untungnya, Fang Lin memiliki banyak energi internal, dan dia juga membawa banyak pil untuk memulihkan energi internalnya, jadi dia tidak perlu khawatir akan terkurasnya energi internalnya. Fang Lin melambaikan tangannya, dan lampu Dewa Api kuno terbang sendiri, menyebarkan bola-bola api seperti hujan api, membakar semut awan api di bawah dan membuat mereka berlarian dengan panik. Apa itu? Fang Lin tiba-tiba menyadari bahwa gelombang hitam melonjak keluar dari kegelapan di kejauhan. Fang Lin memperhatikan dengan saksama, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Ada semut hitam, masing-masing berukuran sekitar satu lingkaran lebih besar dari semut awan api, dengan penampilan yang ganas, dan mereka terhubung dalam satu kelompok. Dalam kegelapan yang tidak bisa dilihat Fang Lin, ada sesosok tubuh yang dipenuhi berbagai serangga merayapi sekujur tubuhnya, menatap Fang Lin yang berdiri di udara di kejauhan. Apa ini? Fang Lin sedikit mengernyit, melihat semut hitam yang datang dari jauh. Aku juga belum melihatnya, tetapi sepertinya auranya sama dengan semut awan api, kata mumi tua itu dengan nada ragu. Fang Lin menyipitkan matanya dan melihat sejenak. Semut hitam ini memang sangat mirip dengan semut awan api, namun warnanya berbeda, tubuhnya lebih besar, dan auranya lebih kuat dibandingkan dengan semut awan api. Semut awan api adalah monster pada tahap transformasi kedua, tetapi semut hitam ini berada pada tahap transformasi ketiga. Mungkinkah ini penampakan semut awan api setelah metamorfosis? Kata Fang Lin. Semut awan api hanya dapat tumbuh hingga tahap transformasi kedua. Bagaimana semut hitam ini bisa menjadi transformasi semut awan api? Kata mumi tua itu. Mumi tua itu dulunya adalah seorang Santo Ibel, dan pemahamannya tentang klan binatang Ibel hanya lebih banyak dari Fang Lin, tidak kurang. Semut awan api hanya dapat dianggap sebagai binatang Ibel tingkat rendah dalam klan binatang Ibel. Walaupun semut awan api tidak dapat diukur dengan alam binatang Ibel biasa, semut awan api memang merupakan binatang Ibel dari alam transformasi kedua. Saat semut awan api merangkak keluar dari telur semut, ia berada di alam transformasi pertama. Alam transformasi kedua adalah batasnya dan tidak dapat mencapai alam transformasi ketiga. Namun, semut hitam ini sebenarnya adalah monster di alam transformasi ketiga, dan auranya sangat mirip dengan semut awan api, sangat mirip dengan monster yang berevolusi dari semut awan api. Jika semut hitam ini benar-benar berevolusi dari semut awan api, maka pemahaman kita sebelumnya tentang semut awan api akan sepenuhnya terbalik. Tidak peduli apakah mereka berevolusi dari semut awan api atau tidak, bakar mereka semua menjadi abu. Fang Lin berkata, dan lentera kuno Dewa Api melepaskan api ke arah semut hitam di bawah. Semut hitam ini jauh lebih tenang dibandingkan semut awan api. Mereka tidak panik saat api datang. Sebaliknya, mereka saling berpelukan, dan banyak semut hitam saling berpelukan. Tak lama kemudian, muncullah sebuah pemandangan yang mengejutkan Fang Lin. Banyak semut hitam berkumpul dan membentuk bola. Api pun melingkari bola itu dan membakar dengan suara berderak. Namun api tersebut hanya membakar semut hitam yang ada di lapisan luar bola tersebut, sedangkan semut hitam yang ada di dalam tidak ikut terbakar. Saya tidak menyangka semut hitam ini begitu cerdas. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mereka memang cukup cerdas. Mereka tahu cara bersatu untuk melawan api. Mereka lebih cerdas daripada semut awan api biasa, kata mumi tua itu. Semut hitam makin banyak, dan bola itu makin membesar. Api tentu saja dapat membakar semut-semut hitam itu sampai mati, tetapi karena mereka berdempetan seperti itu, kerusakan pada semut-semut hitam itu berkurang seminimal mungkin. Dengung-dengungan. Pada saat yang sama, suara kepakan sayap terdengar dari hutan gelap di kejauhan, dan itu sangat lebat. Bersamaan dengan suara kepakan sayap, kabut kuning besar pun menyebar. Itulah lebah pembasmi jiwa. Fang Lin terkejut dan mengeluarkan lampu kuno kedua milik Dewa Api, menggunakan api itu untuk melindungi dirinya. Itu bukan kabut kuning, melainkan segerombolan lebah pembasmi jiwa yang terbang di atasnya. Karena jumlahnya terlalu banyak dan terlalu padat, sehingga tampak seperti kabut kuning. Lebah pembasmi jiwa mirip dengan semut awan api. Keduanya merupakan monster yang lemah jika sendirian tetapi sangat kuat jika beraksi secara berkelompok. Lebah pembasmi jiwa lebih kuat dari semut awan api. Sebab walaupun semut awan api menang karena jumlah, mereka tidak dapat terbang dan hanya dapat bergerak di tanah. Mereka tidak dapat terbang di udara seperti lebah pembasmi jiwa. Terlebih lagi, lebah pembasmi jiwa sangat cepat dan sering kali sulit dilawan saat mereka muncul. Alasan mengapa lebah pembasmi jiwa disebut lebah pembasmi jiwa adalah karena lebah ini akan menyerang jiwa seorang pejuang.
Siapapun yang terluka oleh lebah pembasmi jiwa hanya akan menderita cedera fisik, tetapi jiwanya akan rusak dan akan sulit dipulihkan. Apabila seseorang dikepung dan dibasmi oleh banyak lebah pembasmi jiwa, besar kemungkinan jiwanya akan membusuk dan mati. Saat lampu Dewa Api kuno kedua muncul, api mengelilingi Fang Lin. Lebah-lebah pembasmi jiwa ini mendekat tetapi tidak mendekat secara gegabah karena mereka tampaknya tahu betapa kuatnya api itu. Namun, Fang Lin bahkan lebih bingung. Bahkan ada lebah pembasmi jiwa di tempat ini. Meskipun monster ini tidak hampir punah seperti semut awan api di dunia luar, ia juga cukup langka. Namun jumlah mereka di sini sangat banyak. Lebah pembasmi jiwa, semut awan api, dan semut hitam semuanya adalah monster serangga. Ini jelas bukan suatu kebetulan, tetapi pasti ada rahasia di sini, sehingga monster serangga ini berkumpul di sini. Tak peduli apakah mereka semut atau lebah pembasmi jiwa, bakar saja semuanya dan selesaikan masalah ini. Fang Lin berkata, dan dia menamparkan tas 9 istana, dan 2 lampu kuno Dewa Api yang tersisa juga muncul. 4 lampu Dewa Api kuno melayang di depan Fang Lin. Nyala api di keempat lampu kuno itu bergema satu sama lain, dan tampak sangat kuat, tidak seperti saat hanya ada satu lampu. Nyala api di lampu itu sangat lemah dan tampaknya akan padam kapan saja. Di antara keempat lampu Dewa Api kuno ini, 3 diperoleh dari Buddha di Pamkara. Setelah Buddha di Pamkara mangkat, lampu Dewa Api kuno diperoleh oleh mumi tua tersebut. Mumi tua itu tidak membutuhkannya, jadi tentu saja memberikannya kepada Fang Lin. Fang Lin mengendalikan 4 lampu Dewa Api kuno dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan 4 lampu Dewa Api kuno pada saat yang sama, dan tekanannya tidak kecil. Lampu kuno Dewa Api adalah harta karun kuno. Ketika Fang Lin mengaktifkan 1 lampu sebelumnya, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tetapi ketika ia mengaktifkan keempat lampu itu secara bersamaan, hasilnya benar-benar berbeda. Dengan 1 lampu tambahan, tekanannya menjadi 2 kali lipat, belum lagi jika 4 lampu diaktifkan secara bersamaan. Tekanannya lebih dari 10 kali lebih besar daripada saat 1 lampu kuno Dewa Api diaktifkan. Jika ketujuh lampu kuno Dewa Api ada di tangan Fang Lin tidak akan dapat mengaktifkannya sama sekali mengingat kondisinya saat ini. Sebaliknya, seluruh energinya akan terkuras oleh lampu kuno Dewa Api, yang menyebabkan dia terluka. Inilah harga untuk menggunakan harta karun itu. Jika Anda ingin menggunakan harta karun itu, Anda harus memiliki kemampuan yang sesuai. Atas desakan Fang Lin, keempat lampu Dewa Api kuno menyala dan terbakar dengan ganas. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang api yang besar membubung ke langit, menerangi hampir seluruh area. Udara panas menyebar, menyebabkan beberapa pohon di sekitarnya langsung terbakar. Gelombang api menderu ke arah lebah pembasmi jiwa, semut awan api, dan semut hitam di tanah. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Entah itu lebah pembasmi jiwa, semut awan api, atau semut hitam yang berkumpul untuk bertahan hidup, mereka semua berubah menjadi abu di bawah gelombang api. Lagi pula, lebah pembasmi jiwa, semut awan api, dan semut hitam ini paling banyak adalah monster tingkat ketiga. Bagaimana mereka bisa menahan api yang dilepaskan oleh lampu kuno Dewa Api? Terlebih lagi, ada 4 lampu Dewa Api kuno, yang kekuatannya meningkat secara eksponensial. Bahkan prajurit tulang roh akan menderita cedera fatal di bawah gelombang api seperti itu. Gelombang api menghilang, dan tanah berubah menjadi tanah hangus, semuanya terbakar menjadi abu oleh api. Wajah Fang Lin menunjukkan sedikit kelelahan. Dia mengaktifkan 4 lampu Dewa Api kuno pada saat yang sama. Tekanannya memang tidak kecil. Selain itu, terbang di udara di sini menghabiskan banyak energi internal. Setelah meminum 2 pil untuk memulihkan energi internalnya yang terkuras, Fang Lin membuka mata ketiganya dan ingin melihat situasi sekitarnya. Tetapi saat dia membuka mata ketiganya, seekor kelabang raksasa muncul dari tanah dan menerkam langsung ke arah Fang Lin di udara. Kelabang itu luar biasa besar, dan saat ia melesat keluar, kabut tebal beracun keluar dari mulutnya yang ganas. Fang Lin bergerak dan segera menghindar, tidak terpengaruh oleh kabut beracun. Raja Ibel. Fang Lin menatap kelabang raksasa itu sekilas dan melihat alam Ibel ini. Dia seharusnya menjadi Raja Ibel tingkat ke-8 atau ke-9 dari transformasi kelima. Dia dianggap sebagai yang terbaik di antara Raja Ibel dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat. Raja Ibel seperti itu sangatlah kuat, dan Raja Ibel biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Yang paling mengejutkan Fang Lin adalah bahwa itu adalah seekor kelabang terbang. Setelah kelabang itu keluar dari tanah, ia memutar tubuhnya dan terbang langsung ke udara, terus-menerus melancarkan serangan ke arah Fang Lin. Kelabang terbang ini penampilannya sangat mengerikan dan buruk rupa, kabut beracun terus-menerus keluar dari mulutnya, dan matanya merah dan dipenuhi kegilaan. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah. Dengan lambaian tangannya,
Keempat lampu Dewa Api kuno masing-masing melepaskan api, melahap ke labang terbang itu. Fang Lin terlalu malas untuk berhadapan dengan monster serangga ini sendiri, jadi dia hanya menggunakan lampu Dewa Api kuno. Titik titik titik, titik titik titik. Kelabang terbang itu diselimuti api dan mengeluarkan lolongan melengking, tubuhnya berayun liar. Sesaat kemudian, angin kencang menderu dan kabut beracun menyembur kemana-mana. Pada saat yang sama, lebih banyak kelabang terbang muncul di tanah, jumlahnya 8, masing-masing tidak lebih lemah dari yang pertama, dan mereka semua datang ke arah Fang Lin. Kali ini Fang Lin sedikit terkejut. Dia sebenarnya tidak menyangka ada begitu banyak Raja Ibel yang bersembunyi di tempat ini. Kelabang terbang pertama tidak terbakar sampai mati, tetapi tubuhnya terbakar hitam dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Dengan cara ini, Fang Lin menghadapi 9 kelabang terbang pada saat yang sama, dan ke-9 kelabang itu semuanya adalah Raja Ibel. Seorang prajurit tulang spiritual biasa yang kuat akan dikalahkan jika menghadapi 3 atau 4 Raja Ibel. Jika dia berhadapan dengan 9 Raja Ibel sekaligus, dia pasti akan melarikan diri karena panik. Bahkan seseorang sekuat Fang Lin pun memperlihatkan ekspresi serius di wajahnya. Kalau saja dia tidak memiliki kartu truf itu di tangannya, akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera jika berhadapan dengan 9 Raja Ibel di saat yang bersamaan. Bagaimanapun, 9 kelabang terbang ini bukanlah Raja Ibel biasa, dan masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat. Begitu dia tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat, dia akan sebanding dengan sumber spiritual yang kuat dari umat manusia, dan Fang Lin pasti bukan lawannya. Pada saat ini, 9 kelabang terbang memuntahkan kabut beracun bersama-sama, dan kabut hitam beracun menutupi semua arah, membuat Fang Lin tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Fang Lin tidak perlu menghindar. Lentera kuno milik Dewa Api mengeluarkan api dan menyelimuti Fang Lin. Saat kabut beracun itu bersendewa dengan api, kabut itu langsung mengeluarkan suara mendesis dan tidak mampu menembus api untuk melukai Fang Lin sedikitpun. Bagi kebanyakan makhluk beracun, api adalah musuh terbesar mereka, terutama api dalam lampu kuno Dewa Api, yang merupakan api surgawi yang sangat kuat yang memiliki efek lebih kuat dalam menahan racun. 9 kelabang terbang juga sangat takut pada api dan tidak berani mendekati Fang Lin dengan mudah. Mereka hanya bisa terus menyemprotkan kabut beracun untuk mencoba. Pada saat ini, rasa dingin yang menggigit muncul diam-diam. Lalu, saya melihat seekor katak biru gemuk muncul di tanah. Ia dikelilingi oleh udara dingin dan lapisan es terbentuk di tanah di sekitarnya saat ia berdiri di tanah. Katak biru itu berkokok 2 kali dan tiba-tiba mengembuskan udara dingin yang kuat ke arah Fang Lin di udara. Pada saat ini, api di sekitar Fang Lin tampaknya telah bertemu musuh alaminya, dan api pun melemah dengan cepat. Fang Lin terkejut dan menunduk, tepat pada waktunya untuk melihat katak biru. Itu sebenarnya katak es yang telah mencapai tingkat Raja Ibel. Fang Lin terkejut. Dia bukan sekedar Raja Ibel, dia akan berubah menjadi Raja Ibel yang hebat, kata mumi tua itu dengan nada terkejut yang mendalam. Monster seperti katak es hanya dapat lahir di tempat yang sangat dingin, tetapi karena garis keturunannya yang rendah, ia hanya dapat tumbuh hingga alam transformasi keempat paling banyak. Tetapi katak es di bawah adalah Raja Ibel absolut, dan berada pada tingkat ke-9 dari transformasi kelima. Aura Ibel yang kuat di tubuhnya bahkan lebih kuat dari 9 kelabang itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa ini adalah katak es yang hendak memasuki wilayah Raja Ibel besar, dan kekuatannya sangat dahsyat. Dengan darah katak es, menjadi Raja Ibel sangatlah sulit, jadi bagaimana mungkin ada kesempatan untuk menjadi Raja Ibel yang hebat. Ini benar-benar sesuatu yang membuat Fang Lin dan mumi tua merasa aneh. Bersamaan dengan semut hitam yang diduga sebagai semut awan api yang telah berevolusi, kemunculan monster-monster ini di sini agak mengejutkan. Meskipun katak es memiliki garis keturunan rendah, ia terlahir dengan kekuatan dingin yang ekstrim. Orang biasa tidak dapat berada dalam jarak 10 kaki dari katak es tersebut. Sekalipun seorang prajurit tulang roh diselimuti oleh udara dingin katak es, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Meskipun lampu kuno Dewa Api Fang Lin sangat kuat, namun kini lampu itu terkena udara dingin dari katak es, dan apinya pun sangat terpengaruh. Api berhasil dipadamkan, dan 9 kelabang terbang memanfaatkan kesempatan dan menerkam ke arah Fang Lin. Fang Lin mendengus dingin. Jika dia tidak mengambil tindakan, akankah binatang-binatang ini benar-benar berpikir dia seorang yang lemah? Dengan menamparkan tas istana 9 di pinggangnya, sebuah tombak kuno muncul di tangan Fang Lin. Begitu dia memegang tombak itu, Fang Lin diselimuti aura pembasmi, rambutnya berkibar, dan matanya penuh kekerasan dan niat membasmi. Memanggil, Fang Lin membidik kelabang terbang dan melemparkan tombak kuno di tangannya dengan kuat. Tombak kuno itu membawa aura pembasmi yang agung, perubahan kehidupan, dan kegilaan, dan langsung menembus tubuh kelabang terbang. Kelabang terbang itu menjerit dan mati seketika, sama sekali tidak mampu menahan tombak kuno itu.
Setelah membasmi seekor kelabang terbang, tombak kuno itu berbalik dan menyerang kelabang terbang lainnya. Di depan tombak kuno, kelabang terbang tampak sangat rapuh. Mereka dibasmi satu demi satu oleh tombak itu. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, ke-9 kelabang terbang itu mati. Tubuh kelabang terbang itu hancur berkeping-keping, dan cairan berwarna biru hitam mengalir keluar, mengeluarkan bau busuk. Tombak itu kembali ke tangan Fang Lin, tanpa jejak kotoran sedikitpun. Fang Lin menatap katak es di bawah lalu melemparkan tombaknya lagi. Katak es bereaksi sangat cepat. Ketika melihat tombak datang ke arahnya, ia menyemburkan udara dingin yang kuat dan menelan tombak itu. Terlihat dengan mata terbuka bahwa lapisan es padat menutupi tombak itu, bahkan aura pembasmi yang terkandung dalam tombak itu tampak membeku. Katak es itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidahnya yang basah langsung melilit tombak itu. Lalu ia melompat dan lari sambil membawa tombak beku itu. Fang Lin sangat marah. Binatang otang pembawa sial ini benar-benar mengambil hartanya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Mengejar. Fang Lin segera mengejar katak es itu. Dia harus mengambil kembali tombak kuno itu dengan segala cara. Barang ini jangan sampai hilang. Katak es itu tampak gemuk, tetapi setiap kali ia melompat, ia dapat menciptakan jarak yang jauh antara dirinya dan Fang Lin. Jika Fang Lin tidak terlalu cepat, dia akan terlempar oleh katak es. Setelah mengejar beberapa saat, katak es itu tiba-tiba berhenti. Fang Lin juga berhenti dan mengerutkan kening. Di depan katak es itu, berdiri seorang laki-laki berpakaian hitam, dengan segala macam serangga merayapi sekujur tubuhnya. 1300.